Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Paramita, NPM 20010022. Saya berasal dari Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit komponen-komponen dari komputer. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu komputer? Ya, benar sekali. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengelola data, dan memberikan hasil keluaran dari bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Nah, namun apakah kalian tahu sejatinya di komputer itu ada 3 komponen? Apa saja itu? Nah, yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga brandware. Nah, masing-masing dari 3 komponen sistem komputer tersebut memiliki peran beda-beda, namun mampu menciptakan kesatuan sistem komputer. Intinya masih bersangkutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari 3 komponen di atas itu. Yang pertama itu hardware. Hardware itu biasanya sering dikenal dengan nama lain perangkat keras. Nah, adalah perangkat komputer yang dapat disentuh dan memiliki fungsi untuk menjalankan komputer. Hardware dibagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan store device. Nah, kemudian komponen input device atau perangkat masukan. Input device adalah perangkat masukan di mana pengguna bisa memasukkan informasi dari perangkat komputer ini. Nah, beberapa bentuk input device itu yang pertama mouse, keyboard, webcam, dan juga scanner. Nah, itu termasuk dalam input. Kemudian komponen output. Nah, komponen output ini adalah perangkat keluaran. Nah, perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil dari data yang telah diproses. Contoh dari output device ini apa? Nah, yang pertama itu monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Nah, kemudian komponen store. Store device atau perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan data yang sudah diproses. Nah, store ini terdiri dari 2 jenis, yaitu internal store dan external store. Store. Contoh dari internal store adalah hard disk dan SSD. Sedangkan external store misalnya ada hard disk, eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Nah, yang kedua software. Nah, software ini dikenal sebagai perangkat lunak. Nah, tapi perangkat lunak atau software ini berbeda dengan hardware. Software merupakan perangkat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, fungsi software sendiri sangatlah penting karena berfungsi sebagai aplikasi yang menjalankan perintah yang masuk ke hardware maupun yang keluar ke hardware. Nah, software terdapat 3 jenis, yaitu software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Nah, kita jelasin satu-satu ya. Nah, yang pertama tadi software system. Nah, software system ini adalah software utama yang berfungsi sebagai program perintah menjalankan sistem operasi. Contohnya, software utama adalah Windows 10, Windows 8, Windows Vista, Linux, iOS, dan lain-lainnya. Nah, kemudian software aplikasi. Nah, software aplikasi adalah aplikasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas atau mengelola tugas oleh user. Software aplikasi memiliki banyak sekali jenis dan fungsinya. Karena software ini diinstal ke komputer bertujuan untuk menjalankan perintah tertentu. Dan software engineering ini dipakai untuk sarana pengelolaan data. Nah, contohnya software aplikasi adalah web browser,
Word Office, game, dan lainnya. Sedangkan software tambahan adalah software yang diinstal untuk melakukan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Nah, contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, scan saver, backup, dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga, brainware. Nah, definisi brainware yaitu manusia yang terlibat dalam mengoperasikan atau pemakai serta mengatur sistem di dalam perangkat komputer tersebut. Nah, seperti contoh dari brainware yaitu programmer, netter. Nah, sebutan untuk orang yang sedang melakukan surfing di internet itu. Nah, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Nah, apa aja sih alat prosesor? Nah, alat prosesor ini adalah sebagai berikut: CPU, memori, motherboard, kartu grafis, dan kartu suara. Nah, mungkin sampai sini dulu ya video hari ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.